Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mohon izin untuk mewawancarai, boleh? Boleh. Sebelum mewawancarai, boleh perkenalkan diri kakak dulu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Restiawati Nur Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertanyaannya itu, menurut kakak, mengapa minat membaca karya sastra di kalangan mahasiswa saat ini tuh cenderung menurun? Kenapa tuh, Kak? Menurut saya, kenapa sastra di kalangan mahasiswa saat ini menurun? Yang pertama itu tidak ada penjelasan dari awal. Mungkin waktu semasa SMK, SMA-nya kurang mempelajari sastra, tiba-tiba saat kuliah mempelajari sastra, jadi minatnya sedikit kurang karena belum muncul dari awal. Yang kedua itu karena faktor dari luar. Sekarang kan mahasiswa tuh lebih suka yang desain yang lebih unik, yang lebih secara visual. Contohnya kayak seperti menyukai K-pop, drama-drama Korea, drama-drama Thailand. Menurut mereka kan itu tuh bisa dibilang lebih menarik dibanding sastra. Soalnya kan sastra itu untuk sebuah proses karya itu membutuhkan waktu. Jadi menurut beberapa mahasiswa, sastra itu terlalu teoritis, sedangkan zaman sekarang tuh mahasiswa lebih menyukai hal-hal yang praktis. Selanjutnya, apakah pembelajaran sastra di sekolah dulu cukup berpengaruh terhadap minat Anda membaca karya sastra sekarang, dan mengapa? Pengaruhnya mengapa? Menurut saya itu sedikit berpengaruh ya. Waktu zaman sekolah kan untuk hal sastra itu masih dalam bentuk teori. Contohnya salah satunya seperti cerpen, masih dalam pengenalan tokoh, majas, latar belakang. Untuk benar-benar mengetahui sastra itu seperti apa, bisa memaknai sebuah karyanya itu seperti apa, itu saat kuliah. Jadi hal-hal sastra saat masa sekolah di sekarang itu cukup berpengaruh. Berarti masa sekolah mah cuma teorinya saja, dasar-dasarnya ya, masih pengenalan tokoh seperti itu untuk mengetahui makna sebuah karya itu saat di kuliah. Ya. Menurut kakak, apakah perkembangan teknologi dan media sosial mempengaruhi kebiasaan membaca karya sastra? Berapa pendapat kakak? Menurut saya berpengaruh ya. Dulu kan karya sastra itu bisa diambil dari makalah, buku. Kalau sekarang kan udah banyak platform-platform sosmed yang menyediakan hal-hal untuk kata sastra seperti Wattpad untuk novel, ataupun terkadang banyak sekali event-event lomba seperti membuat puisi, cerpen. Untuk perkembangan teknologi ini cukup berpengaruh karena untuk mengakses karya sastra itu lebih mudah dibanding zaman dulu. Sekarang kan karena canggihnya teknologi, kita bisa mencari karya sastra yang karya-karya lampau tuh masih bisa diakses untuk sekarang, jadi cepat gitu dicarinya, masih bisa mudah karena lebih menyukai hal-hal yang luar. Yang terakhir, Kak, menurut kakak, bagaimana menumbuhkan minat sastra pada seseorang agar tidak membosankan? Lebih banyak diperlihatkan secara praktik, jadi jangan terlalu banyak diberi teori, karena saya sendiri juga untuk sastra itu lebih menyukai secara praktik langsung, seperti melakukan drama atau bahkan mementaskan sebuah puisi, membacakan cerpen dibanding diberi teori tentang sastra. Oke, terima kasih kakak sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Anggraini dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Mohon maaf teteh, izin untuk diwawancarai. Ya, mohon untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, teman-teman, perkenalkan, nama saya Renata Lestari dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau bisa kalian sebut PJKR dari semester 4 tingkat 2. Lanjut ke pertanyaannya, Teteh. Pertanyaan yang pertama itu, menurut kakak, mengapa minat membaca karya sastra di kalangan mahasiswa saat ini cenderung menurun? Karena pada zaman modern ini banyak sekali mahasiswa yang menggunakan media digital yang lebih praktis dan juga
cepat singkat. Ya, langsung hafal semua jawabannya. Iya. Pertanyaan yang kedua itu, apakah pembelajaran sastra di sekolah dulu cukup berpengaruh terhadap minat Anda membaca karya sastra sekarang dan mengapa? Menurut aku berpengaruh ya, apalagi caranya yang menarik, sehingga membuat saya bisa mendorong buat menarik membaca sastra. Iya, supaya menarik. Terus menurut kakak, apakah perkembangan teknologi dan media sosial berpengaruh dan dengan kebiasaan membaca karya sastra apakah berpengaruh? Sangat berpengaruh karena kan di zaman sekarang juga banyak yang menggunakan jadi lebih praktis lagi. Yang terakhir kakak, menurut kakak bagaimana menumbuhkan minat sastra pada seseorang agar tidak membosankan? Si sastra tidak membosankan bagi seseorang. Menurut aku pilih karya sastra yang kreatif terus sesuai dengan minat kita juga. Ya, terima kasih kakak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri ya. Saya Nasalin Hakim dari tingkat 2 Prodi PPSI ingin mewawancarai A-nya. Dengan A siapa? Saya perkenalkan, nama saya Ardi Nugraha, saya tingkat 4 Prodi PPKN di Universitas Sudut Kencana. Ya, A. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda, mengapa minat membaca karya sastra di kalangan mahasiswa saat ini cenderung menurun? Ya, menurut saya karena banyak ya faktor yang mempengaruhi mahasiswa itu untuk sulit membaca. Yang pertama karena bisa faktornya itu karena pertama malas ya, yang kedua bisa juga karena pergaulan, yang ketiga bisa juga karena banyaklah faktor yang mempengaruhi mahasiswa lebih malas untuk membaca sastra. Lanjut untuk pertanyaan kedua, apakah pembelajaran sastra di sekolah dulu cukup berpengaruh terhadap minat Anda membaca karya sastra sekarang? Jadi dulu pas waktu sekolah, alhamdulillah ya saya untuk sastra mungkin sangat berpengaruh terhadap kehidupan saya sekarang. Karena apa? Karena dengan adanya pelajaran sastra dulu di sekolah, saya sekarang menjadi rajin membaca, rajin juga untuk membaca sastra. Untuk pertanyaan nomor 3, menurut kakaknya, apakah perkembangan teknologi dan media sosial berpengaruh kebiasaan membaca karya sastra? Tentu ya, menurut saya sangat berpengaruh karena di kalangan digital sekarang banyak anak-anak lebih atau para remaja, terutama mahasiswa juga lebih cenderung memperhatikan atau informasi-informasi apapun itu, mau tentang sastra, tentang apapun itu sekarang lebih dari lebih ke media sosial gitu daripada membaca di buku gitu, lebih tertarik di gadget. Untuk pertanyaan terakhir nih ya, menurut Anda bagaimana menumbuhkan minat sastra pada seseorang agar tidak membosankan? Nah, pertanyaan bagus. Menurut saya, seseorang bisa ingin lebih belajar tentang sastra itu mungkin dengan cara pelan-pelan membaca buku ya, terus mencari tentang, kan sastra itu luas, ada bisa juga novel, komik juga termasuk kan kalau kita, terus tuh kayak banyaklah di sosmed cari referensinya. Nah, kalau misalkan kalian sudah udah membaca sekali 2 kali, terus tuh nanti juga kalian akan ketagihan lah gitu. Mungkin segitu ya pertanyaannya. Mohon maaf mengganggu waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.